underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada banyak keluhan dan juga kaum perempuan tentunya ini menilai bahwa aturan baru dari KPU terkait teknis penghitungan keterwakilan bacalek legislatif perempuan ini menghalangi pencapaian target afirmasi perempuan di parlemen. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, walaupun bagaimana kan semangat ibu kita Kartini itu kan harus dipertahankan terus ya. Seperti kita ketahui kan pahlawan wanita kita Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini ini kan memperjuangkan hak emansipasi perempuan agar supaya tidak boleh terjadi diskriminasi. Nah, Indonesia bagus bahwa ada ketentuan kalau nggak salah itu 30% dari anggota legislatif itu perempuan. Betul. Dan bahkan ada peraturan kalau partai-partai itu mengajukan caleg itu memang sudah di dalamnya itu ada 30%-nya itu perempuan. Luar biasa ya. Dan kemarin itu ada peraturan baru dari KPU yang bagaimana perhitungannya ya. Biasanya digenapkan ke atas, sekarang digenapkan ke bawah. Jadi kalau tidak persis 30%, tapi ada perhitung yang ganjil itu terus digenapkan ke bawah. Nah, ini kan jadi kemungkinan yang hampir masuk 30% menjadi batal karena mungkin cuma 29 atau 25% gitu kan. Nah, ini jadi rame. Ya. Sebenarnya kalau untuk ukuran 30% ini benar atau enggak Om Bob? Ya, sekarang kan ceritanya ini ya. Kalau kita mikirin sebetulnya anggota-anggota legislatif itu kan wakil rakyat. Ya mestinya wakil rakyat itu yang dipikirkan bagaimana tenaganya dia. Bagaimana pemikirannya dia. Ya, bukan status gendernya. Nah, sekarang misalnya ada ketentuan 30% harus perempuan. Nah, sekarang yang perempuan itu syarat kemampuan otaknya itu tidak memenuhi syarat. Apakah partai tersebut tidak boleh mendaftarkan? Apakah harus dipaksakan bahwa harus 30% walaupun maaf pendidikannya kurang tinggi, ya kan? Nah, ini apa harus dipaksakan? Ya, jadi sebetulnya peraturan harus itu adalah tidak betul. Ya, mestinya yang diperlukan adalah yang memenuhi klasifikasi sebagai anggota legislatif. Pendidikannya, tingkat IQ-nya misalnya, itu yang harus diperlukan. Umurnya sudah dewasa belum gitu kan? Tapi kalau perempuan harus perempuan dan ternyata memang tidak ada yang memenuhi standar dari kualitas itu, apa memang harus dipaksain? Kan ini susah. Kalau memang nantinya bahwa persentase dari perempuan itu tidak bisa mencapai 30%, ya kita harus mawas diri. Kenapa kok tidak bisa 30%? Ada apa? Ya kan? Apakah perempuan itu pada tidak punya minat untuk terjun ke politik? Ya, apakah memang tingkat kecerdasan dari perempuan itu kurang? Ini yang harus dibenahi. Ya, bukan syaratnya pokoknya. Pokoknya harus 30%. Ini terus terang kalau ini dipaksain, ya bisa repot. Nanti kualitas dari lembaga kita yang terhormat tadi itu bisa menjadi tanda tanya. Ya, jadi emansipasi sebetulnya bukan dilihat dari persentase perempuan di dalam sebuah lembaga atau sebuah profesi, tetapi adalah lebih ditekankan bahwa profesi ini, jabatan ini tidak melulu untuk laki-laki, tapi perempuan juga boleh. Ya, contohnya misalnya hakim. Ya, hakim kan ada yang perempuan kan? Betul. Nah, itu emansipasinya terjadi. Ya, terus dokter ada kan? Banyak. Anggota ID. Itu juga ada perempuan kan? Nah, seperti ini kan. Ini yang harus dilakuin. Wali kota, pejabat,
presiden, pernah kan ada yang perempuan? Ya. Nah, jadi itu namanya emansipasinya betul. Tapi kalau syaratnya wajib 30% perempuan, Ya. itu kok rasanya nggak pas ya, kurang sreg gitu ya. Ya. Jadi mestinya tidak perlu diributkan kalau nanti itu perhitungannya naik atau turun. Malah justru yang paling penting adalah hakiki dari inti emansipasi ini bukan dipaksakan sehingga terjadi emansipasi yang semu. 30% perempuan. Kalau itu sudah tercapai, itu berarti emansipasi bagus. Ya, ya. Ya, upaya-upaya untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki menjadi baik itu bukan. Ya, ya. Ya, tapi dibuka kesempatan. Kalau memang mempunyai kemampuan, silahkan. Kalau tidak mempunyai kemampuan, ya jangan. Adakah contoh yang lain, Om Bob? Ya, misalnya ini mau jadi dokter. Loh, kok dokter ini yang lulus kok cowok semua? Wah, ini nanti emansipasinya nggak ada. Ya, ya. Jadi terus cari calon dokter tadi yang perempuan, tapi sebetulnya kemampuannya belum bisa lulus, terus diluluskan, dikatrol. Nah, itu kan nggak boleh. Betul. Jadi bukan harus perempuan, tetapi kalau perempuan memenuhi syarat, dia boleh menjadi pimpinan atau menjadi profesi-profesi tertentu tadi. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.